Yayat tercengang melihat istrinya Dani, yaitu temannya Yani Sari, ini sedang menyusuin sosok makhluk kecil yang hitam dan kepala pelontos dengan bola matanya sebesar bola tenis. 1 bulan pertama ini uang sudah bisa terkumpul sampai 50 juta. Dengan bermodalkan uang yang 50 juta itu pun sebagai modal awal, Dani ini membuka kafe lagi. Melalui pesugihan tuyul itu pun luar biasa, uang terus mengalir. Para pengunjung yang pada minum kopi dan lain sebagainya ini hampir tidak pernah sepi, ramai terus-terusan, sampai mereka pun kewalahan. Dia mulai rekrut beberapa karyawan, dari mulai 3 karyawan, 5 sampai 10 karyawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat mengulas malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan langsung oleh salah seorang subscriber mengulas malam dari daerah Jawa Barat, yakni Kang Yayat, di mana beliau pernah mengalami sesuatu hal dengan temannya, yaitu melakukan pesugihan tuyul. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Bila mana dari sobat mengulas malam punya kisah mistis, silahkan dikirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Kisaran tahun 2017, tepat malah jam 10 malam, dia datang ke temannya, ya ini sebut saja di sini adalah Dani. Saat masuk ke Dani, karena Dani dengan Yayat itu sendiri ini adalah memang sobat sudah sejak lama. Di saat lagi ngobrol dia berdua antara Yayat dan Dani, terlihat oleh Yayat di bagian pintu sebelah kanan ini terlihat jelas ada satu sosok makhluk kecil warna kulitnya itu hitam, kepalanya sendiri itu pelontos alias botak, dan yang bikin aneh dan tercengang Yayat kala itu sorot mata dari sosok makhluk tersebut. Ini bola matanya itu hampir sebesar bola tenis, nonjol seperti mau keluar. Dan yang bikin anehnya lagi, telinganya sendiri ini runcing. Kalau sobat pernah melihat tayangan film Star Trek, ya seperti itulah. Yayat tercengang dan nyampaikan kepada temannya itu Dani. Dani, itu lihat itu, ada sosok apa di rumah kamu, Dan? Kata Yayat ke Dani. Dani terdiam. Sudah, jangan ribut. Jangan ribut. Maksud kamu gimana? Jangan ribut apanya? Itu adalah peliharaan saya. Kan nanti kamu bisa lihat sendiri. Setelah selesai itu, makhluk tersebut itu masuk langsung ke kamarnya Dani. Dani, karena Yayat sendiri adalah teman atau sohibnya Dani, yuk kamu lihat ke dalam. Itu dilihat dari balik pintu. Di dalam kamar tersebut Yayat tercengang melihat istrinya Dani, yaitu temannya Yani Sari, ini sedang menyusuin
sosok makhluk kecil yang hitam dan kepala pelontos dengan bola matanya sebesar bola tenis. Dengan lahapnya bayi tersebut ini netein ke Sari. Diperhatikan terus oleh Yayat. Gak lama kemudian setelah melihat itu, Dani langsung narik tangannya Yayat. Dah, duduk lagi di sini. Apa yang terjadi sobat? Ternyata sosok makhluk kecil itu pun adalah memang peliharaannya Dani. Yang disebut adalah tuyul. Ada kurang lebih sekitar hampir 3 jam. Didengarkan oleh Yayat, seorang ibu sedang menyusuin bayi. Biasanya adem ayem, tidak terdengar apapun. Tapi ini kok ada satu rintihan, seakan kesakitan. Gak lama kemudian selesai, pintu dibuka oleh Dani. Dani masuk, istrinya dilihat bagian dadanya ini mengeluarkan darah. Di bagian sebelah kiri itu sosok makhluk yang kecil dan hitam itu pun sambil menjulurkan lidahnya dan mengecap-ngecap seperti telah menikmati sesuatu. Gak lama kemudian Dani pun mendekat dan langsung mendekap ke istrinya. Istrinya langsung dibangunkan dan barulah menyampaikan bahwasanya Sari itu barusan sudah memberikan ASI sebagai sumber kehidupan untuk tuyul peliharaan mereka berdua. Darah yang ada di bagian dada itu pun langsung diwaslap, dielap sama lap yang sudah disiapkan oleh Dani. Baju dirapihkan, gak lama Dani pun langsung ke ruangan tamu lagi dan ketemu dengan Yayat. Terus terang saja, Yayat sebagai temannya pun terheran-heran melihat perilaku temannya yaitu Dani. Dani pun baru bercerita, Yat, kamu jangan ribut. Kamu jangan pernah bercerita kepada siapapun. Kamu adalah teman dekat saya. Kamu tahu sendiri bahwa saya dan istri saya ini telah melakukan pesugihan tuyul. Yayat mengucap, Astagfirullahaladzim. Dani, kamu kok sampai senekat seperti itu? Istighfar coba Dan. Kamu telah melakukan hal yang di luar ajaran agama. Dani menjawab, saya terus terang saja, ya, saya sudah kepepet. Kamu kan tahu sendiri, pasca kita berdua setelah resign dari perusahaan sebagai kontraktor, kamu kan sekarang menjadi seorang rental mobil dan usaha kamu pun terus-terusan jalan. Sedangkan saya di sini buka kafe. Tapi karena kehidupan istri saya yang pingin serba glamor, serba gemerlap dalam segala sesuatu hal, terus terang saja saya nggak bisa, nggak kuat. Ujung-ujungnya apa? Kolab. Dana, uang pesangon yang saya dapatkan itu pun habis begitu saja. Kondisi terpuruk mau tidak mau. Sampai rumah yang saya tempatin aja tempo hari mau disita. Kondisi gelap mata. Saya dengan istri pun sepakat mengambil satu jalan pintas. Sobat, bisa dibayangkan, seseorang yang sedang kondisi gelap mata, seharusnya ini dia itu perbanyak istighfar. Jangan ada pemikiran mengambil jalan secara cepat. Alhasil seperti Dani melakukan pesugihan tuyul. Na'udzubillah min dzalik. Gila banget itu. Seorang manusia telah bersekutu dengan jin setan yang Allah laknat semata-mata untuk mendapatkan satu harta, satu kekayaan secara instan. Yayat tidak terlepas selalu mengingatkan, terus seperti ini bagaimana kok kamu? Kemana kamu pernah mencari seperti itu?
Dani bercerita panjang lebar bahwasanya di saat kondisi dia terpuruk, dia dengan temennya, yaitu Mas Edi, diantar. Dani mendatangi salah seorang dukun, seorang kakek-kakek yang sudah tua renta. Dia memakai sarung dan juga atasannya pakai kaos oblong, tanpa ikat kepala, tanpa apapun. Dia mempersilahkan masuk. Dani baru bercerita kepada sepuh tersebut, ternyata sosok kakek itu adalah Ki Bonang. Ki Bonang ini adalah seorang guru spiritual, atau boleh orang katakan adalah dukun. Siapapun orang yang mendapatkan kesulitan, biasanya orang ini berkonsultasi kepada Ki Bonang. Dan setiap orang yang berkonsultasi ke Ki Bonang, ini semua terselesaikan. Luar biasanya Ki Bonang. Dani bercerita bahwasanya kondisi ekonominya sendiri ini terpuruk. Dia mau ngambil satu jalan pintas, yaitu melakukan satu pesugihan. Ki Bonang tidak serta-merta menerima begitu saja, menyampaikan kepada Dani, "Nak Dani, kalau jenengan mau ngambil pesugihan, di sini ada. Tapi tentunya harus ada syarat yang harus kamu penuhin. Bila mana kamu mau melakukan ritual pesugihan tuyul. Saya siap Ki. Apa yang menjadi persyaratan dan juga konsekuensi yang kelak akan timbul di kemudian hari." Ki Bonang gak lama kemudian langsung bertanya lagi ke Dani, "Itu di sebelah kamu siapa?" "Oh, ini teman saya, Edi." "Bisa dipercaya nggak orang ini?" "Terus terang aja, saya percaya Ki. Percaya karena ini adalah teman saya. Dia tidak akan membocorkan apa yang saya lakukan." "Ya sudah, kalau misalkan kamu mempercayai teman kamu, nanti malam kurang lebih sekitar jam 11:30 kamu siap-siap." "Kemana Ki?" "Ya ke lereng, tempat nanti kita lakukan ritual." Tepat jam menunjukkan pukul sekitar 11:30, Ki Bonang ditemani oleh Dani, Sari, dan juga Edi ini berjalan menuju lereng yang sudah ditunjukkan oleh Ki Bonang. Jalan begitu terjal, berbatu, naik turun. Kanan dan kirinya sendiri ini pohon yang namanya di hutan. Ke situ pohon besar segala macam, bunyi-bunyi hewan, jangkrik, segala macam. Ini terus-terusan. Tapi karena mereka sendiri sudah tekadnya bulat dan kuat, terus menyusurin jalan. Tepat kurang lebih sekitar setengah jam, jam 12, di salah satu lereng gunung tersebut, Ki Bonang menyampaikan kepada Dani beserta istrinya dan Edi, "Diam kalian di sini." Gak lama kemudian Ki Bonang ini membakar pendupa dan kemenyan. Gak tahu membaca mantra apa. Kurang lebih sekitar hampir 30 menit. Gak lama kemudian ini ternyata ada 5 sosok makhluk kecil semuanya. Dengan kepalanya pelontos. Kulitnya pun ini hitam. Cuma yang menjadi keanehan, wajah dari makhluk tersebut ini sudah pada mengkeriput. Seperti orang yang sudah tua banget. Yang bikin anehnya lagi dan yang bikin kaget, ini bola matanya ini hampir mau keluar sebesar bola tenis tuh. Telinganya ini pada runcing semua. Dari situ Ki Bonang menanyakan kepada Dani, "Silahkan, kalian mau pilih yang mana ini? Mau pilih yang mana?" Dilihat oleh Dani sendiri, ditanya begitu agak sedikit bingung. Dani bertanya kepada istrinya, "Mah, Mama mau pilih yang mana, Mah?" Nggak lama kemudian
ada satu sosok makhluk itu pun mendekati ke Sari. Dia megang kalung yang dipakai oleh Sari. Dipegang, nggak lama kemudian itu si makhluk itu pun langsung duduk di pangkuannya Sari. Sari langsung menyampaikan, "Mas, yang ini saja udah. Ki, yang ini aja Ki. Ini istri saya sudah siap untuk mengambil yang ini." Ya sudah. Setelah selesai itu, si makhluk itu pun langsung dibawa oleh Dani. Datang lagi ke tempat rubahnya Ki Bonang. Disampaikanlah oleh Ki Bonang, "Sesaatnya nanti di rumah, kamu harus persiapkan kamar kosong, tempat ritual kamu dan istri kamu. Nanti siapkan tempat tidur khusus untuk bayi ini." Jadi Ki Bonang itu tidak menyebutkan bahwa itu tuyul. Ini adalah jabang bayi, kata Ki Bonang. Dani harus menyiapkan tempat tidur khusus. Dan juga dia harus menyiapkan dari mulai boneka, makanan semacam jelly, snack, layaknya seorang bayi. Terusan juga ada mobil-mobilan, kapal-kapalan. Ya namanya seorang bayi gimana lah. Sobat bisa bayangkan sendiri. Setelah selesai segalanya, Dani dan Asri pun menyanggupin. Dan satu hal lagi ya buat kalian berdua, ingat setiap tahun kamu harus menyiapkan tumbal. Kata Ki Bonang ke Dani dan Sari. Keesokan harinya mereka pun pulang setelah pamitan ke Ki Bonang. Tidak lupa Ki Bonang menyampaikan, "Semoga apa yang menjadikan hajat kamu ini tercapai. Terima kasih kalau gitu." Pamitan pulang. Nyampe di rumah, Dani ini mempersiapkan kamar khusus yang katakanlah buat tempat ritual istrinya yaitu Sari dan dia sendiri. Setelah dipersiapkan segala sesuatu, dan apa yang terjadi sobat? Yang awalnya Sari dan Dani ini tidak memikirkan apa yang akan terjadi. Kisaran pagi hari jam 8 lah, layaknya seorang bayi. Dia merengek-rengek si bayi tersebut ini langsung menetek kepada si Sari. Hampir kurang lebih sekitar 2-3 jam. Ternyata apa? Bukan air susu yang diisap, ternyata ini adalah tetesan darahnya si Sari. Sehari bisa sampai 3 kali, pagi, siang, dan malam, terus-terusan. Tapi apa yang terjadi sobat? Di luar dugaan mereka sendiri. Dan apa yang pernah disampaikan oleh Ki Bonang, bahwasanya bayi ini pun ini bisa diperintah, ya ini untuk berusaha mencari uang. Dan jangan lupa nanti setiap malam ini kamu lihatkan uang senilainya 100 ribuan. Dia akan mencari sesuai itu. Kamu harus ajarin. Dan teringat, dan itu diajarin terus. Bayi itu pun selalu diperintahkan oleh Dani. Dia berangkat, digendong oleh Dani, ditaruh di salah satu tempat, di pasar, kadang di perumahan, kemana saja. Dan apa yang terjadi sobat? Di luar dugaan kita semua, bayi itu pun selalu mendapatkan uang secara cepat. Lama-kelamaan apa yang dibuat oleh Dani dan Asri pun ya memang sesuai dengan harapannya. Dia ingin mendapatkan uang dan kekayaan secara cepat. 1 bulan pertama ini uang sudah bisa terkumpul sampai 50 juta. Dengan bermodalkan uang yang 50 juta itu pun sebagai modal awal, Dani ini membuka kafe lagi. Membuka kafe ternyata itu hanya sebatas kamuflase saja ternyata. Usaha dari kafe melalui pesugihan tuyul itu pun luar biasa. Uang terus mengalir. Para pengunjung yang pada minum kopi dan lain sebagainya ini hampir tidak pernah sepi. Ramai terus-terusan. Sampai mereka pun kewalahan.
Dia mulai rekrut beberapa karyawan. Dari mulai 3 karyawan, 5 sampai 10 karyawan. Lama kelamaan yang tadinya tempatnya pun hanya sebatas memanfaatkan kios, salah satu kios di situ dia sewa, ini bisa sampai kebeli. 1 tahun kemudian ini bisa sampai bangun ruko. Luar biasa. Rumah yang tadinya mau disita pun ini sudah bisa langsung diberesin ke pihak bank. Tapi apa yang terjadi sobat? Setiap malam istrinya Dani yang awalnya tubuhnya gemuk, ini lama kelamaan ini memang mulai kurus. Dan hampir setiap malam ini istrinya itu sendiri sering berteriak merasa kesakitan. Melihat ulah si bayinya atau si tuyul tadi yang memang katakan sering netein ke Sari. Bahkan Sari menyampaikan, "Mas, terus terang saja saya ini sudah gak kuat menetein terus-terusan seperti ini. Terus bagaimana? Sakit saya, Mas. Harta kita kan sudah berlimpah ruah ini, sudah bergelimang, sudah kita selesaiin aja, cukup sampai di sini aja. Kita kan sudah sepakat apa yang akan terjadi kelak di kemudian hari. Ini kan sudah menjadikan satu konsekuensi kita berdua. Sudah, kita nikmatin saja harta benda yang ada. Kalau mama sakit, ya udah kita periksa ke rumah sakit saja." Lama kelamaan istrinya Dani pun, jadi Sari pun semakin lama semakin sakit payudaranya itu. Dibawa ke rumah sakit. Dari hasil diagnosis dokter, ternyata Sari ini kena kanker payudara. Bukan stadium 1 lagi, tapi sudah stadium lanjut, yakni stadium 4. Alhasil ini harus diamputasi. Sari pun tidak terima. Dia menangis kepada Dani, kepada suaminya, "Mas, saya tidak mau kalau sampai diamputasi seperti ini. Gak mau. Coba diusahakan lah. Usahakan, Mas, ke pihak dokter bagaimana supaya saya bisa sembuh kembali. Dengan kondisi yang masih sakit segala macam, karena dengan perjanjian lakukan pesugihan itu sendiri, harta yang berlimpah ruah itu pun tidak bisa dinikmatin. Sari masih tetap harus tiap pagi, siang dan malam ini netein terus-terusan. Ujung-ujungnya karena pihak dokter pun sudah memvonis bahwa ini sudah stadium 4 dan harus diamputasi, pasrah. Sari pun pasrah, dan apa yang terjadi? Payudara Sari pun ini diamputasi. 3 bulan kemudian pasca amputasi mulai ada perubahan menuju kesembuhan. Istrinya Sari pun itu terus mendesak kepada Dani bahwasanya saya sudah tidak kuat untuk menyusuin bayi ini sendiri. Gimana coba, Mas? Datang lagi lah ke Kibonang, ke guru spiritual kita ini. Ya sudah mah kalau begitu, Bapak akan datang coba ke sana. Keesokan hari Dani pun langsung menuju ke rumahnya Ki Bonang yang di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Dani kaget. Begitu sampai ke rumahnya Ki Bonang, ini kondisi rumah sudah tertutup segala macam, dan dia sempat bertanya kepada salah seorang penduduk di situ. Ternyata Ki Bonang ini sudah meninggal kurang lebih sekitar 1 bulan kemarin. Bingung Dani pun. Dia balik lagi ke rumahnya dan menyampaikan kepada istrinya, "Mah, kenapa Pak? Apa informasinya dari Ki Bonang? Apakah bisa ini pesugihan kita sendiri diputus?" Dani terdiam sejenak dan baru menjelaskan bahwasanya Dani tidak bisa ketemu dengan Ki Bonang karena Ki Bonang sudah meninggal dunia. Sari tercengang dan kaget. Dia pun menangis sejadi-jadinya. Dia ada rasa satu penyesalan.
Dani dengan kondisi kebingungan, harta yang melimpah ruah segala macam pun ternyata ini mulai terkikis untuk terus-terusan mengobatin istrinya. Ternyata kanker payudara yang dialamin oleh istrinya Dani ini ternyata tidak bisa sembuh total begitu saja dan tumbuh lagi. Padahal ini payudaranya sudah dihabisin, sudah diamputasi. Dan kondisi bingung itulah ternyata Dani menemui Yayat sebagai temannya dan bercerita panjang lebar. Ya kaget Yayat pun. Kaget luar biasa. Yayat memberikan satu solusi. Terus kamu gimana? Mas, kamu kan adalah teman saya. Di saat kerja dulu segala macam kita sama-sama pernah di PHK karena pengurangan karyawan. Ini saya terus terang saja ini mau minta pertolongan kepada kamu. Ya sudah, kita coba ya. Saya kebetulan ada salah seorang teman yang bisa mengobatin. Mudah-mudahan saja ini sebagai jodohnya kamu. Dan istri kamu pun bisa sembuh. Dani pun terus terang aja merasa senang begitu dapat pengarahan dari Yayat seperti itu. Keesokan hari Dani pun itu berangkat dengan Yayat ke salah satu temannya. Dari temannya Yayat itu menyampaikan kepada Dani bahwa untuk melakukan pemutusan pesugihan dengan tuyul atau apapun juga itu harta kamu itu harus dikeluarkan. Dikeluarkan gimana? Ya disedekahkan saja, sudah bagikan saja. Dani pun yang mengikuti apa yang menjadikan saran dari temannya Yayat tadi. Pulang Dani diantar oleh Yayat segala macam dan disampaikanlah kepada istrinya yaitu Asari. Barang-barang yang ada itu dibagi-bagikan. Tapi apa yang terjadi sobat? Permasalahan, dilema rumah tangganya Dani dan Sari pun ini tidak terselesaikan. Dan menyampaikan lagi lah kepada Yayat. Yat, saya ini sudah 2 bulan. Harta benda yang teman kamu sampaikan kepada saya ini sudah saya ikuti untuk dibagikan, disedekahkan, tapi belum ada solusi. Yayat terdiam sejenak. Ya, ini mungkin belum jodohnya dan coba ajalah kamu cari aja sendiri. Mudah-mudahan kamu bisa mencari seseorang yang tepat buat kamu sendiri untuk melakukan pemutusan pesugihan tuyul itu. Dani pun berusaha semaksimal mungkin 1, 2 sampai 5 paranormal Dani datangin, ternyata ini belum membuahkan hasil. Dan sampai sekarang pun Sari masih tetap menyusuin tuyul. Dani pun ini masih tetap berusaha kesana kemari untuk melakukan pemutusan pesugihan tuyul yang sudah mereka sepakati. Itulah sobat kisah yang diceritakan oleh Yayat perihal temannya tadi, Dani. Jangan pernah ditiru hal-hal yang semacam ini. Apapun yang terjadi dalam satu kehidupan, memang kita sendiri diwajibkan untuk usaha dan berdoa. Allah menguji manusia, Allah menguji makhluknya. Ini tentunya disesuaikan dengan qadarullahnya, dengan kemampuannya. Semoga apa yang dialami oleh Dani sendiri, Allah membukakan pintu maaf dan diberikan satu jalan keluar. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.